Frekuensi YouTube channel. Interview. Hai, hello guys, saatnya interview. Interview edisi kali ini bareng sama Om Zero Channel. Halo Om Zero Channel. Halo, saya Om Zero dan biasa saya dikenal sebagai jingle fandom. Jadi kalau kalian sempat visit ke channel saya di Om Zero di YouTube, kalian boleh explore itu beberapa jingle-jingle yang saya fokuskan di Indonesia ya. Tapi sampai saat ini memang masih sangat terbatas karena akses juga. Gini, yang pertama ya, aku mau nanya nih, gimana sih ceritanya Om Zero Channel ini bisa jatuh hati dengan yang namanya dunia radio? Well, saya sebenarnya ini dari kecil ya. Waktu saya masih sekolah dulu, saya di kampung nih ceritanya. Di situ belum ada sih channel radio FM tuh belum ada waktu zaman saya ya. Saya termasuk orang lama. Kemudian ketika tahun sekian gitu, saya lupa tahunnya, itu ada satu radio, ya itu radio PTPN. Itu pindah ke radio FM. Dari situlah saya bisa membedakan. Selama itu kan saya tahunya radio AM ya. Radio AM itu dengan kualitas suara yang ya so-so lah gitu. Treble nggak keluar, bassnya nggak ada gitu. Walaupun kita pakai perangkat yang bagus pun gitu, tapi tetap aja suaranya kan mendem. Nah, setelah saya tahu ada radio yang di kanal FM itu, which is itu PTPN Solo. Nah, saya itu langsung sedikit agak wow. Ini banget gitu ya, kaget, ternyata suaranya bagus sekali gitu. Nah dari situlah jadi saya selalu hunting ya radio-radio FM. Saat itu sangat sulit untuk mendapatkan radio FM karena di Solo setahu saya itu baru PTPN. Setelah ada PTPN baru ada SAS dan JPI ya saat itu. Karena saya tipenya orang yang agak sedikit nggak puas dengan satu hal gitu. Saat itu saya pakai antena yang di luar itu, antena tipe Yagi yang vertikal gitu kan. Antena itu sebenarnya bagus sih kalau kita arahkan ke suatu kota di mana itu radio berada gitu kan. Nah, saya itu coba-coba dari awalnya saya arahkan ke kota Solo gitu, kemudian saya coba deh ke kota lain. Saat saya coba ke Semarang dan kita dapat tuh radio RCT, kemudian ada radio Gajah Mada, Imelda, dan yang membuat saya semakin seneng itu rupanya mereka tuh kayak satu kayak tipikalnya sama, bahwa radio-radio di FM yang di kanal FM saat itu rata-rata adalah radio-radio yang untuk anak muda yang progresif, untuk anak yang mungkin kalau zaman sekarang anak gaul gitu. Terus juga itu terlihat atau tercermin dari lagu-lagunya ya, lagu-lagu yang mereka siarkan itu lagu-lagu barat. Semakin tergila-gila sama radio, di alam bawah sadar ya, kayaknya alam bawah sadar saya tuh seolah-olah saya hunting segala sesuatu yang terkait dengan radio, entah itu penyiarnya, entah itu stiker ya. Dulu kalau zaman dulu tuh saya ingat banget dari radio-radio tuh mereka baik-baik sih. Mereka ketika diminta stiker tuh dikirim secara gratis gitu. Dan saya kumpulin tuh stiker-stiker radio-radio itu, saya tempel gitu di jendela, di kaca gitu. Dan wow, bagi saya itu keren banget. Oke, untuk radio sendiri, elemen-elemen apa sih yang lagi difavoritin sama Om Zero saat ini ya? Mungkin penyiarnya, lagunya, iklannya, programnya, atau mungkin jinglenya? Oke, kalau saya disuruh milih nih ya, kalau apa sih yang paling disuka dari radio gitu? Kayaknya jingle ya. Jingle itu yang paling saya suka. Nggak tahu, orang gila kali ya. Mungkin apalah kata dia tuh, kenapa jingle yang disuka. Dulu saya memang kayak gini, lagu pasti kan, kalau radio itu identik dengan lagu kan, karena nggak visual kan gitu. Tapi itu kan umum jadinya gitu. Terus kemudian penyiar juga kadang-kadang kita ada yang pas gitu ya. Kayak kalau di Bandung itu saya suka banget sama Sogi Indra Duaja yang sekarang dia di KIS Jakarta. Suaranya gitu saya suka banget. Nah, Radio OS di Bandung itu kan Sogi. Terus kemudian kalau untuk
penyiar itu kan nggak akan lama ya, artinya dia akan ganti-ganti itu. Nah ketika itu ganti dan tidak sesuai gitu, ya kita jadi so-so aja, biasa aja gitu. Nah tapi tadi seperti yang saya bilang bahwa yang paling membuat saya suka dari radio itu ya jingle gitu. Ya entahlah, kalau saya sih menganalogikannya gini, ya. Saya itu kayak anak kecil gitu, anak kecil, anak bayi atau masih balita gitu. Terus ketika kita nonton TV, ada acara TV gitu, anak-anak tuh biasanya dia agak ignore ya acara TV, nggak begitu merhatiin gitu. Tapi ketika datang iklan, itu tiba-tiba itu membuat dia tertarik gitu, terus kemudian merhatiin iklan. Itu saya perhatiin banget sama anak-anak ya, saya amati gitu. Nah iklan, walaupun iklannya apa gitu, tapi nanti ketika iklannya selesai terus balik lagi ke acaranya gitu, si anak itu akan kembali ke dunianya, maksudnya entah main atau apa gitu. Nah analogi saya begini, bahwa iklan itu adalah produk suatu karya yang dibuat sedemikian rupa untuk sekian menit lah gitu, ya pasti dengan effort yang luar biasa juga, biaya juga nggak sedikit gitu. Nah tapi jingle itu kan sama gitu, dibuat, kalau saya berbicara jinglenya lebih jingle yang saya ketahui kayak dari GM Kreatif atau TM Century, Reload gitu ya. Mereka kan membuat jingle itu juga dengan usaha yang wow, sama dengan membuat lagu gitu, tapi dibuat simplified begitu kan, dalam waktu hitungan detik gitu. Nah itulah yang membuat, jadi menurut saya nih, ini personal aja gitu, menurut saya sih jadi akhirnya bagus gitu, bagus banget. Pasti mereka akan sama-sama mencurahkan 100 sumber daya gitu, tapi kalau lagu kan jadi 3 menit, 4 menit. Kalau ini jadi 3 detik atau cuma mungkin hanya 10 detik gitu kan. Nah itu kan yang menjadi sangat-sangat ini ya, pasti padat gitulah disebutnya, mungkin jadi lebih wow. Itu kira-kira ya. Saya awal-awal sekali itu jingle itu bagi saya itu apa sih ini ya? Ini sesuatu yang menurut saya bagus, tapi saya nggak bisa mendefinisikan dalam arti ini suara orang kah atau suara apakah gitu. Kayak berbeda gitu menurut saya. Saya sempat berasumsi ini kayaknya suara robot deh gitu waktu itu ya, tapi konyol-konyolan aja sih gitu. Jadi terus kemudian untuk yang pertama kali yang saya suka itu dulu itu Radio SAS ya. Pertama kali denger jingle import tuh Radio SAS Solo itu dekade 90-an lah, 90 awal lah ya, 90 awal gitu. Nah saat itu kenapa saya bilang itu suara robot, maksudnya saya punya pemikiran itu suara robot tuh karena ketika saya mendengar jingle radio RCT juga Semarang itu, loh kok sama ya gitu. Ini yang bikin orang yang sama atau robot? Oh berarti ini robot nih waktu itu. Kemudian saya juga waktu masih di Seragen kan bisa menjangkau Radio Surabaya ya. Waktu itu saya pakai antena yang tinggi banget itu, antenanya pakai bambu. Itu saya dapat mendengar jingle yang import juga itu radio IBS. Dan nah itulah yang membuat saya semakin bingung, tapi nah itu jadi ini apa sih sebenarnya gitu. Nah itu mungkin bertahan sampai berapa lama ya, bertahun-tahun mungkin, saya nggak ngerti. Ketika suara menurut saya itu enak aja dinikmati. Nah itu mungkin salah satu kenapa saya jadi suka jingle, karena saya dibuat lama, bertahun-tahun penasaran. Sampai penasaran, tapi saya di sisi lain suka. Waduh, kenapa sih Om Zero Channel itu suka banget dengan yang namanya jingle radio? Kenapa ini? Kenapa? Ya saya pikir tadi ya alasannya bahwa nama radio atau suatu identitas radio dinyanyikan atau disuarakan dengan suara yang sangat menurut saya sih gagah gitu ya. Ketika radio itu ini kan pakai jingle yang which is itu jingle import yang saya tahu waktu itu kayak beda banget gitu, kayak ya keren aja sih gitu. Bagus dan gitu ya. Betul, jadi kayak langsung apa ya, kalau kita lihat tuh kayak image-nya tuh langsung naik gitu. Waktu itu waktu pertama memang saya kayak secara personik itu juga wah SAS keren banget nih apa namanya radionya, radio yang keren banget deh pokoknya gitu. Kemudian di Surabaya kan saya juga selain IBS kan saya dengar juga radio SC ya. SC itu sekarang MNC kayaknya. Nah SC itu juga gitu, wah ini radio keren banget. Terus kemudian kan di Semarang saya bisa compare. Di Semarang tuh ada radio Gajah Mada, Imelda, waktu itu ada Jatayu, Suara Sakti sama RCT. Nah radio-radio yang pakai
jingle itu saat itu ya, seingat saya, nanti correct me if I'm wrong, itu hanya RCT, sementara yang lain tuh masih jingle biasa. Nah, maka saya bisa compare dong itu. Oh ternyata RCT itu keren banget. Dan itu sampai sekarang sangat melekat di kepala saya gitu. Radio-radio tersebut. Ya itu kalau yang pertama dulu yang membuat saya langsung tertarik itu yang jingle yang Sars FM, ya, terus kemudian yang RCT FM itu kan singkat padat tapi langsung mengena gitu. Dan disitulah yang ini kerennya gitu. Nah kalau yang lain-lain kayak IBS ya sama sih, sekarang juga ada yang nggak tahu sekarang IBS masih dipakai tuh ya. Terus kemudian tambah ada Geronimo, waktu itu saya ketahui Geronimo, dan itu Geronimo juga keren jinglenya. Nah untuk yang lebih detailnya mungkin bolehlah kunjungin channel saya di Om Zero YouTube, Om Zero channel. Di situ banyak lah ini mungkin jingle-jingle yang sudah lama gitu. Oke, untuk jingle kreatif production sendiri yang selama ini Om Zero channel ketahui ya, ada beberapa kan, banyak bahkan. Itu yang paling favorit bagi Om Zero channel apa itu? Ya sebenarnya saya kalau untuk kreatif production itu sangat terbatas. Saya itu termasuk orang yang nggak begitu banyak tahu tentang siapa yang saya tahu sih yang jelas tuh game kreatif ya, sama TM Century, terus Real World, atau ada juga yang Wise Buddha kalau nggak salah ya. Terus ada beberapa yang lain saya nggak bisa mention karena saya nggak yakin bener atau takut salah. Nah yang dari itu yang saya sangat suka produknya itu jujur itu adalah TM Century. Di produk TM Century itu menurut saya karena saya lebih cenderung suka jingle yang sifatnya tuh progresif gitu, cepat gitu ya. Di Jam juga ada sih jingle-jingle yang flash yang cepat gitu, tapi mostly yang saya dengar sekarang ini adalah yang dari TM Century. Dan kebetulan juga mungkin sih ada momen waktu itu saya pas lagi suka sama radio-radio yang contoh kayak OS, Radio Ardan yang dulu pas pakai TM Century gitu. Oke, untuk penayangan YouTube di Om Zero channel itu mengkategorikannya seperti apa itu? Harus yang dangdut semua, atau mungkin harus secara demografi di Jakarta semua, atau gimana nih Om Zero? Kalau untuk yang ada di channel Om Zero di YouTube itu awalnya sih saya iseng ya. Artinya iseng tuh gini, saya sama sekali nggak punya niatan untuk mempublish jingle itu, karena saya dulu hanya bertujuan untuk sebagai pribadi untuk dokumen saya aja sih, kayak archiving gitu. Saya arsip supaya nggak hilang gitu, karena saya kemudian berseiringan waktu kadang-kadang iseng juga dengar radio, sekarang itu dengar radio dan saya bisa capture dari sana. Tapi ada juga yang rupanya ada temen atau dari yang juga menonton di channel itu punya berkontribusi. Nah itu ya saya ucapkan terima kasih kepada siapapun yang udah berkontribusi ya selama ini ke email ke Om Zero. Awalnya sih nggak begitu, karena saya sama sekali nggak itu running aja, karena itu nggak mudah ya. Kalau yang banyak koleksinya mungkin saya klasifikasi sendiri aja gitu. Tapi kalau untuk dari awal mengklasifikasikan sih tidak ada. Jadi memang bener-bener flow aja gitu, ngalir aja gitu. Thank you Om Zero channel. Ya terima kasih udah dikasih waktu, kesempatannya sekarang. Saya sudah bisa cerita tentang bagaimana tentang jingle, tentang radio yang setahu saya ya. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya yang nonton atau yang melihat. Oke, thank you, bye. Oke, sampai ketemu. Yo, dadah, bye-bye semuanya. Thank you. Interview.